kita lanjut ya dengan cara yang kedua, cara gabung, yaitu menggunakan rumus gabungan hukum Newtonnya juga ya. Jadi sigma F sama dengan sigma M kali A ya. X-nya boleh kita hilangkan ya. Nah, X-nya kita coret aja lah. Yaitu sigma F sama dengan sigma M kali A. Ya, jadi sigma F-nya itu adalah jumlah gayanya. Gaya ada berapa macam dari sini ya. Kita mulai dari yang positif dari sini, dari ujung kanannya. Nah, arah yang ke sini adalah arah positif yang berlawanan dengan arah gerak ini negatif. Jadi M2G arahnya ke bawah jadi positif. Kemudian T ini arahnya ke atas negatif, T yang ini arahnya ya ke kanan ya sesuai berarti positif. Nah, sehingga sigma F-nya adalah M2G dikurang T plus T ya sama dengan sigma M kali A. Nah, kita lanjut. Nah, nanti dan yang keduanya ya disingkat sorenya. Nah, T ini T kita coret gitu ya. Dan T ini saling meniadakan, maka langsung M2G saja. Maka di sini sigma M itu jumlahkan saja M1 plus M2 ya kali A itu. Nah, begitu ya. Mudah, lebih mudah. Berarti A itu adalah ya pindahkan saja ininya ya. Asalnya penyebut kan M1 plus M2 itu kalau pindah jadi pembagi. Jadi A itu adalah atau M2 kali G dibagi M1 plus M2 sama dengan A itu. Nah, kemudian bentuk yang umum A-nya biasanya ada di kiri ya. Jadi A sama dengan M2 plus dibagi M1 plus M2 dikali G ya. Nah, itu. Jadi cara yang sama ya, ini lebih singkat saja ya. Lebih singkat saja. Nah, kalau tadi cara pisah, kalau ini cara gabung jadi langsung. Nah, kalau Anda sudah memahami, boleh langsung gunakan cara ini karena lebih cepat ya. Nah, ada sedikit untuk mencari T ya. Untuk mencari T ya harus ditinjau dulu salah satu nih. Jadi ada buntutnya sedikit ya dari cara parsial. Ya terpaksa kita cari ya. Nah, carinya yang gayanya paling sedikit ya. Ini kan gayanya paling sedikit M1. Jadi tinjau M1. Nah, kenapa tinjau M1? Karena gayanya paling sedikit. Kalau tinjau M2 ada gayanya ada 2 ya. Nah, itu kan. Nah, itu cara cepatnya, cara mudahnya. Jadi rumusnya tentu saja sigma F1 sama dengan M1 kali A. Jadi T ya cuma satu kan gayanya, T sama dengan M1 kali A. Nah, jadi T sama dengan M1, A-nya sudah dapat tadi ya. M2 dibagi M1 plus M2 kali G. Nah, tinggal itu saja, sehingga T itu adalah M1 kali M2 dibagi M1 plus M2 kali G. Nah, itu ya. Silahkan kalian bandingkan mana yang lebih mudah ya. Mau dengan cara parsial dipisah, mau dengan cara gabungan ya. Nah, tapi tetap cara gabungan itu harus paham cara terpisah karena ya harus untuk menghitung tegangan tali harus menggunakan cara terpisah juga ya. Tapi caranya adalah memilih benda atau meninjau benda yang paling sedikit gayanya. Kalau bisa yang gayanya cuma satu ya supaya lebih cepat. Ya, kita lanjut. Nah, masalah benda yang bergerak pada bidang licin. Ini bagaimana nih? Contoh, misalkan sebuah mobil bermassa M ya, 500 kg meluncur dari keadaan diam pada jalan yang miring tertutup es ya. Seperti ini kan. Nah, bagaimana cara menjawabnya ya? Tentu saja ini yang ditanyakan apa gitu ya. Nah, yang ditanyakan biasanya percepatan ya. Percepatan dan ya tentu saja di sini belum jelas ya pertanyaannya ya. Nah, berarti yang ditanyakan percepatan A dan selang waktu ya. Selang waktu sampai berhenti mungkin ya. Nah, itu. Jadi untuk percepatan
ya gunakan saja ini kan gambar dulu ya, dalam ini gambar dulu ini bidang miringnya gitu kan. Nah bidang miringnya, nah berarti gaya berat ya mg, nah maka komponen gaya tekannya mg cos theta ya, gaya tekannya, maka gaya normalnya reaksinya adalah ya sama ya mg cos theta, sedangkan percepatannya yang ke sini ya adalah mg sin theta. Nah, gaya normal sama dengan ini kan. Nah, karena apa? Karena aksi reaksi ya. Nah, itu sehingga untuk menjawab gaya normal ya berarti mg cos theta ya, itu kan. Nah, misalkan cos sudut kemiringannya 30 ya, cos 30 setengah akar 3 ya. Jadi gaya normal, nah kalau menggunakan hukum Newton ya, ini kan kesetimbangan ya, sigma F sama dengan 0, jadi tidak ada gerakan arah vertikal ke arah bidang ya, ke arah jalan, tidak ada gerakan ke dalam jalan, ke sini nggak ada. Jadi sigma F sama dengan 0, maka N dikurang mg cos theta, jadi silakan mau N positif atau mg cos theta negatif ya. Intinya ya untuk menentukan ini aksi sama dengan reaksi ya, untuk menentukan besarnya gaya normal. Karena gaya tekan udah tahu mg cos theta, jadi gaya normal sama dengan gaya tekan ya, aksi reaksi. Intinya itu N sama mg cos theta ya, 500 kali 10 G-nya kali cos 30 setengah akar 3, jadi 2500 akar 3 Newton ya. Mobil bergerak menuruni menuruni jalan sepanjang sumbu X dengan percepatan A. Nah, berapa percepatannya? Nah, itu kan. Nah, untuk menghitungnya gunakan hukum 2 Newton. Sigma F ya, sigma Fx boleh lah, berarti komponen yang sejajar ya, sama dengan M kali A. Jadi mg sin theta sama M kali A ya, maka kita dapatkan percepatannya adalah G sin theta. Jadi M, kita coret M nya sini kan, maka A sama dengan G sin theta itu. Nah dari sini ya gayanya adalah mg sin theta sama dengan MA ya, maka A nya adalah G sin theta. Nah A nya berapa ya, ya G 10 kali sin 30 setengah, jadi 5 meter per sekon itu percepatannya. Sedangkan selang waktu yang ditempuh untuk mencapai jarak 200 meter misalkan ya, pertanyaannya ini tidak di satu soal ya, tapi pertanyaannya mungkin soalnya belum lengkap ya. Nah, diketahui misalkan mencapai jarak 200 meter, maka ya ditanyakan berapa selang waktu bergeraknya gitu ya. Ini hukum GLBB ya, hukum jarak ya, berarti hukum yang kedua ya. Nah, X sama dengan V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat. Asalnya diam berarti ya 0 V0 nya ya tambah setengah A kali T kuadrat. 200 sama dengan setengah kali 5 ya kali T kuadrat. Setengah kali 5 kan ya, atau dikali 2 saja berarti 400 ya, ini V0 nya 0 kan ya. Jadi ya, kali 2 dan 200 kali 2 400 ya, untuk menghilangkan setengah ya. 400 sama dengan 5 T kuadrat. 400 bagi 5 berapa ya, 40 bagi 5 8 ya, 8 berarti 80 maka T kuadrat sama dengan 80 atau T sama dengan akar 80, yaitu 4 akar 5 ya, 4 akar 5. Nah, atau 80 itu 16 kali 5 ya. Nah, 16 keluar jadi 4 kan. Nah, mudah-mudahan paham ya. Kalau kurang paham boleh dipelajari lagi ya. Kita lanjut. Mengapa berat mengapa berat kita di elevator berubah-ubah ya?
untuk elevator yang di